Assalamualaikum guys. Disinilah saatnya bersama Aing Ngajreng di hari libur, hari Minggu ya. Ngobrol santai sambil menikmati suasana dan kita masih tetap bekerja buka laptop ya. Ngobrol santai bersama Mas Ian ya, diskusi dengan para milenial. Kondisi sekarang banyak profesi-profesi ya yang ada di sekitar kita. Profesi orang umumnya tahu dokter, insinyur, hukum, apalagi sipil, arsitek ya. Cuma minim sekali orang bicara mengenai insinyur pertanian yang dibahas ya. Saya sendiri teknik elektro gitu. Cuma lama-lama kesini enak juga gitu. Lihat dunia pertanian, itulah makanya terjun di pertanian. Kerja sih tetap ya, jadi di sini tiap minggu, setiap 2 minggu sekali nengokin ke kebun ya. Jadi cari suasana silir-silir santai. Gimana Mas Ian? Sehat? Sehat. Obrolan santai nih. Gimana nih profesi yang saat ini kan banyak banget nih yang lagi digoyang-goyang lah. Kalau kita mikir masalah jadi petani untuk mengimbangi profesi kita saat ini, apakah oke atau enggak? Ya kalau bicara dengan soal pertanian, sebenarnya profesi apa aja oke ya. Cuman masalahnya saat sekarang ini adalah pada saat posisi yang kita geluti lagi slow down, artinya kita menjadi bekerja di bidang tertentu lah, saya nggak sebut, tapi perusahaan itu udah mulai goyang gitu. Itu otomatis kan mengganggu perekonomian dapur ya. Nah pada saat goyang itu kita harus prepare nih, well prepare. Apa sih profesi yang selain kita geluti untuk backup plan gitu. Nah bicara mengenai pertanian Indonesia sendiri lahan banyak ya, bisa kita olah gitu. Tinggal gimana kita ngolahnya dan kita yakin gitu. Yakin dalam artian ya harus ada ilmunya, belajar mengenai hal yang kita akan geluti intinya ya. Tergantung Mas Ian sukanya bidang apa. Ya, dengeran gitu ya. Misalnya, ini kan saya lihat di farm Om lah, cukup besar dan cukup luas. Om Setiawan. Ya. Apakah saya harus punya farm yang seperti ini untuk memulai sebuah bertani, atau hanya bisa pakai lahan sempit? Misalnya di rumah saya, katakan di balkon atas atau di lantai atas itu ada space kosong sekitar 5 meter. Apa bisa saya manfaatin atau gimana? Nah, bicara harus seperti apa membuat starting usaha bisnis di pertanian itu tergantung dari mimpi Anda sih sebenarnya. Anda ingin menjadi mimpi seorang petani biasa, petani sedang, atau menjadi entrepreneur atau pengusaha di bidang agrikultural gitu, yang besar gitu. Jadi kembali ke mimpi. Kalau Anda mau memulai dari hal kecil itu lebih baik sih, nggak apa-apa. Kan tergantung budget ya. Kalau nggak punya budget pun Anda harus melihat sebuah peluang, opportunity. Anda punya networking, ada seorang investor interesting, Anda ajak aja. Tapi Anda harus punya ilmunya kan. Nah, Gitu. kembali lagi ke ilmu. Kayak misalnya saya sebagai anak muda, anak milenial, ilmu masalah tentang pertanian dan perkebunan kan nggak tahu ya. Karena kita tidak mempelajari, blank lah, istilahnya blank. Jenis sayuran kita mungkin nggak tahu, jenis air kayak apa. Nah,
kalau kita belajar pun juga untuk baca jarang lah ada waktu untuk kita sempatkan sehari untuk baca buku. Karena kan banyak banget ragamnya. Benar. Gimana caranya supaya kayak saya nih anak-anak milenial bisa belajar dan paham gitu loh untuk masalah pertanian ini atau kayak perkebunan. Jadi berkaitan dengan ilmu untuk milenial ya, open mindset lah. Artinya apapun ilmunya, asal Anda dalam diri hati Anda interesting dulu lah, minat dulu. Kalau Anda minat, memang kalau Anda nggak punya ilmunya, Anda bisa ikutin training, ikutin workshop, ikutin pelatihannya, ikutin dulu gitu. Setelah itu, tapi awal bermula dari interesting dulu, peminatan dulu. Kalau Anda nggak minat, dipaksain pun nggak akan jadi gitu. Sama halnya bidang-bidang lain gitu. Kalau hati Anda sudah ngeklik di pertanian, perkebunan, atau peternakan, oke, Anda ikut pelatihannya. Anda hobi di musik, Anda ikut pelatihan musik gitu. Awal kembali lagi ke interesting hati Anda. Itu kaitannya dengan mencari sebuah passion ya. Anda suka dulu. Kalau udah suka, baru Anda ikut pelatihannya. Setelah ikut pelatihannya, Anda tahu, baru Anda terjun di bisnis tersebut. Tapi kalau nggak suka, ya nggak akan jadi gitu. Mau gimana pun agak susah gitu. Ibarat kata kita nggak sukanya sayur sop, dikasih sayur asem atau sayur bayam, dan sebaliknya gitu. Nggak akan bisa. Anda nggak suka misalnya nasi goreng kambing, nah, dikasih nasi goreng kambing, susah. Tapi kalau suka, itu enak aja jalaninya. Itu sebuah perjalanan, sebuah mencari jati diri, mencari sebuah passion untuk bisa punya prestasi atau menghasilkan lah, itu isinya. Ya tadi kan sempat nyinggung masalah workshop dan seminar gitu. Memangnya ada ya untuk saat ini mencari workshop untuk masalah pertanian, untuk masalah banyak perkebunan gini? Anda bisa juga searching di medsos, di YouTube, Instagram, Facebook. Anda lihatlah, di situ banyak pelatihan. Banyak, cuman Anda harus cek dulu. Mereka benar-benar kredibel, expert, punya the real, mereka melakukan bertaninya, atau hanya mereka sekedar teori tetapi mereka menjadi seorang expert. Anda cek dulu. Jadi Anda harus cari tempat yang tepat gitu, untuk belajar. Begitupun saya belajar waktu itu, belajar digital marketing online ya. Iya. Harus cari tempat yang tepat. SB1M gitu kan. Iya. Nah, ilmunya dapat, baru Anda kembangkan bisa. Jadi, sama hal pertanian gitu juga. Nah, kalau tadi kan masalah lihat di YouTube dan sebagainya. Kalau yang saya rasain, pertanian ini nggak bisa hanya kita nonton dari video yang ada, karena kan kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang saya maksud itu yang kayak gitu tuh, apakah bisa nggak ya ada satu tempat pelatihan yang memang khusus, atau dia yang buka untuk masalah hidroponik lah. Iya. Mungkin hidroponik ya, karena hidroponik bisa kita lakuin di tempat sekecil apapun, malah di rumah bisa sih. Bisa. Makanya mungkin lebih arah condongnya hidroponik. Nah, apakah ada yang tempat pelatihan seperti itu? Berkaitan Anda belajar menjadi seorang petani, katakanlah hidroponik ya. Anda bisa beli buku di toko buku, di Gramedia, atau di toko buku yang lainnya. Itu banyak membahas mengenai hidroponik. Anda baca sampai Anda bisa, Anda tahu. Tetapi kan kembali lagi, bertani, berkebun, berternak itu nggak hanya sekedar teori gitu. Sama halnya Anda berenang, Anda membaca gaya dada, gaya kupu, ya kan? Kayak apalagi gaya kata, gaya bebas. Oke, Anda jago nih, udah baca buku setebel apa kaitannya dengan renang, tapi kalau Anda nggak praktek, tenggelam juga gitu. Itu persis Anda belajar berbisnis
di hidroponik. Anda baca bukunya, udah beli bukunya nih katakanlah ya kan hidroponik. Wih keren banget, baca sampai hafal ngelotok. Anda praktekkan deh. Dan Anda nggak pernah praktek. 100% menjamin berhasil enggak gitu. Nggak menjamin kan. Jadi trial and error, artinya kalau Anda belajar di pertanian itu Anda harus praktek gitu. Ya kan? Anda tanam bayam 14 hari diplankan panen, ternyata nggak panen gitu, daunnya loyo semua gitu, kan ada yang salah. Itu mungkin dari sisi pengairannya, dari sisi vitaminnya kurang, dosisnya gitu lah. Jadi memang harus di dalam menjalankan sebuah bisnis itu harus bisnis apa aja ya, harus mempunyai tim yang tepat gitu. Itu put the right man in the right job. Dalam hal project pun begitulah. Saya menjalankan project misalnya di bidang telekomunikasi. Kita mencari sebuah tim yang solid. Kalau kita salah naruh orang, project berantakan. Gitu. Jadi kita harus punya tim yang solid. Solid dalam artian yang tahu betul ilmu tersebut gitu. Walaupun kita nggak melakukan langsung tiap hari nongkrongin atau ya itu tiap hari prototin, dudukin, dilihat, enggak. Kita bisa ngontrol ya 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu kan. Tapi kita punya basic kulitnya aja nggak apa-apa. Nah buat teman-teman yang mau belajar hidroponik, kontak nih di dalam House of Share. Itu ada pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk pengembangan diri, value, praktikal di lapangan. Gitu. Nah, Anda bisa lihat ya nanti di Instagram ya. Sosial media nih untuk ada di House of Share tadi ya. House of Share ya di YouTube, Facebook, Instagram, pelatihannya. Anda langsung praktek. Di mana? Di belakang tuh. Di kebun. Langsung, artinya Anda bisa melihat. Anda kalau mungkin sekarang ini baru skala latihan di rumah, sayur bayam hijau, bayam merah mateng, Anda langsung masak jadi sayur bayam, Anda nikmati. Nah, sama halnya bisnis hidroponik secara agak besar gitu ya. Anda bisa selling market ke customer lah ya. Anda bisa menikmati hasilnya juga. Jadi the real Anda menjadi seorang entrepreneur di bidang pertanian. Sama halnya juga di perkebunan, di peternakan, sama. Jadi harus praktek, intinya harus praktek. Sama halnya gini, Anda sebagai mahasiswa belajar, kuliah, kalau di bangku kelas boring gitu. Asli boring ya. Kok teori terus, hanya nilai aja Anda yang kejar gitu, tapi praktikalnya mana gitu. Bingung gitu. Kalau Anda menjadi seorang mahasiswa tulen atau mahasiswa yang butuh buku, hanya teori saja, sayang gitu. Asli sayang. Mendingan Anda praktek deh. Kalau bisa balance lah antara teori dan praktek ya. Ya, harus mengetahui dunia luar lah. Coba Anda kalau di bangku kuliah, Anda tahu hal kayak gini? Nggak dapat lah. Begini nggak dapat. Anda dapat nggak? Nggak. Feel-nya dapat nggak? Nggak sih. Anda udah pernah lihat greenhouse sebelumnya? Sudah. Udah, oke. Jadi itulah feel-nya. Ketemu petani yang nanam langsung, kena feel-nya. Gitu. Betapa mereka tuh penuh kesabaran. Dari mulai bibit, dia pindahin satu-satu sampai berbuah. Kita enak jual aja. Ya kan? Hasilnya berapa? Jual. Oke, margin sekian gitu. Tapi yang menjalankan itu penuh kesabaran gitu. Benar kan? Iya benar. Pagi, sore gitu. Nah, itulah sebuah inspirasi sih.
Itu bro. Ada yang tanya lagi tuh. Enggak sih. Mungkin habis ini mau langsung cari-cari di Instagramnya House of Share Ya. buat ikutin pelatihan, buat nambah-nambah income kan kayaknya lumayan lah untuk anak-anak milenial jualan sayur begini. Iya. Nah, ini Pak Setiawan. Nah, beres. Finish already. Tinggal packing itu. Oke, Lagi sayuran. packing. Oke Pak, please sit down here. Aja. Lagi dijelasin Ya, packing. in parallel I charge. Oke. Ntar aku ke toilet dulu. Oke, Pak. Nah, itu aja buat teman-teman yang mau belajar, silakan kontak me. jadi itulah. Mari apa ya, hidup tuh simple life. Yang penting diri kita itu bermanfaat untuk orang lain aja. Betul nggak? Itu aja dulu lah. Nanti rezeki akan jalan, rezeki akan ngikutin. Niat kita itu aja. Itu aja bro. So we are ready come back to Jakarta. Oke. Wassalamualaikum.